Assalamualaikum anak-anak. Hai hai hai. Hari ini materi kita masih persamaan dan fungsi kuadrat ya. Di sini akan kita bahas yaitu tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas bentuk kuadratnya, kemudian menentukan akar-akarnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat, cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini penjelasannya. Oke, untuk cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada langkah-langkahnya ya. Di sini ada 5 langkah. Untuk yang langkah pertama itu kita harus menentukan titik potong grafik dengan sumbu X-nya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y-nya. Nah, yang ketiga itu menentukan persamaan sumbu simetri grafik. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Kemudian yang keempat itu menentukan titik potong atau titik balik fungsi kuadrat. Nah, ini rumusnya adalah min B per 2A, D per 4A. Nah, yang kelima di sini membuat tabel bantu. Nah, kemudian yang keenam atau yang terakhir menggambar sketsa grafiknya. Nah, kita langsung aja ya ke contoh soal biar lebih mudah dipahami. Misalnya contoh soalnya grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x plus 4. Nah, kemudian yang kita langkah pertamanya itu yang kita buat adalah kita tentukan dulu nilai A, B, C-nya. Untuk nilai A itu seperti kemarin ya, A itu adalah koefisien dari variabel X kuadrat itu. Kemudian B-nya itu adalah koefisien dari variabel X dan C-nya itu adalah konstanta. Nah, berarti di sini A-nya berapa? A-nya itu adalah 1 karena di depan X kuadrat itu walaupun tidak ada angkanya, di dalam matematika di situ ada angka 1. Nah, kemudian B-nya itu adalah depannya X, variabel X. Berarti di sini adalah min 4. Kemudian C-nya ini konstanta yang tidak mempunyai variabel atau sendiri ya. Di sini adalah 4. Nah, kemudian kita tentukan dulu nih titik potong dengan sumbu X-nya tadi dengan langkah pertama. Nah, caranya bagaimana menentukan titik potong dengan sumbu X? Caranya dengan memfaktorkan. Sebelumnya sudah belajar memfaktorkan ya. Oke, dengan cara memfaktorkan ini, P plus Q itu berapa, P kali Q itu berapa? Kalian sudah mahir ya. Nah, langsung saja P plus Q-nya itu min 2 dan min 2. Kemudian P kali Q itu min 2 kali min 2. Oke, untuk min 2 plus min 2 itu ketemunya adalah min 4. Kemudian kalau min 2 dikalikan dengan min 2 itu ketemunya adalah 4. Begitu ya, jadi kita temukan faktornya itu X kurang 2 atau X kurang 2 seperti ini. Nah, kemudian kita temukan akar-akarnya X1 dan X2-nya itu adalah 2. Karena min 2 dipindahkan ke sebelah kanan itu menjadi positif. Jadi kita temukan titik potong dengan sumbu X-nya itu adalah 2,0. Kenapa 2,0? Karena ini adalah titik X-nya. 2 itu adalah titik X, jadi Y-nya itu kita misalkan 0. Jadi 2,0. Untuk yang kedua, dengan langkah kedua yaitu titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau tadi dengan sumbu X itu kita misalkan Y-nya sama dengan 0, maka di sini dengan titik potong dengan sumbu Y itu kita ganti X-nya itu yang 0. Kita misalkan 0. Oke, tadi di situ soalnya ada X kuadrat dikurang 4X plus 4. Nah, X-nya ini tadi kan kita misalkan 0. Jadi X-nya ini kita masukkan saja. Kita ganti dengan 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 4. 0 kuadrat itu 0. Dikurang 4 kali 0 itu 0. Ditambah 4. Berarti hasilnya berapa anak-anak?
Ya, hasilnya 4. Jadi, titik potong dengan sumbu Y-nya itu adalah 0,4 karena Y-nya itu adalah 4. Jadi 0,4. Oke, untuk yang ketiga itu dengan persamaan sumbu simetrinya. Nah, tadi kan ada rumus ya, min B per 2A. Kita tinggal masukkan saja tadi B-nya berapa, A-nya berapa. Nah, langsung kita masukkan saja min, karena B-nya tadi min 4, jadi kita masukkan ya, min 4 per 2, A-nya itu adalah 1, berarti 2 kali 1. Oke, untuk min sama min itu jadi plus. 2 kali 1 itu 2. Jadi 4 bagi 2 itu adalah 2. Jadi sumbu simetrinya itu adalah 2. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu koordinat titik puncak. Nah, untuk koordinat titik puncak tadi ada rumusnya yaitu min B per 2A B kuadrat atau tadi D per 4A ya. Nah, D-nya itu di sini yang dimaksud D itu adalah B kuadrat min 4AC. Berarti min B per 2A, B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, ABC-nya tadi sudah diketahui anak-anak ya. Kita tinggal masukin saja. Min, B-nya tadi min 4 per 2 kali 1. B-nya itu adalah min 4, berarti min 4 kuadrat dikurang 4AC, 4 kali 1 kali 4, per 4A, 4 kali 1. Oke, hasilnya adalah titik puncaknya itu adalah 2,0. Nah, untuk yang kelima itu dengan tabel bantu. Nah, dengan tabel bantu ini kita cari masing-masing titik. Jika sudah diketahui di soalnya tadi ya, x kuadrat dikurang 4x plus 4. Misalnya x-nya itu, ini kita misalkan saja, x-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. Terserah, kalian mau x-nya itu mau kalian ambil dari misalkan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Terserah. Ini bebas ya untuk x-nya ya ini ya, karena ini kita misalkan. Nah, di sini Ibu ngambil 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian Y-nya itu kita cari X-nya itu misalkan 0, jadi kita masukkan di situ X kuadrat min 4X plus 4. Di situ 0-nya itu berarti 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 4. 0 kuadrat itu adalah 0 dikurang 4 kali 0 itu 0 ditambah 4. Berarti hasilnya adalah 4. Nah, kita taruh di sini 4. Kemudian yang 1. Nah, yang 1 itu kita masukkan juga 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 ditambah 4. 1 kuadrat itu adalah 1 dikurang 4 kali 1 itu 4 ditambah 4. Berarti hasilnya adalah 1. Dan seterusnya ya, ini langsung Ibu isi aja ya. 0, 1, dan 4. Nah, ini adalah tabel bantunya. Nah, tabel bantu ini buat apa sih, Bu? Nah, ini buat menggambar sketsa grafiknya. Ini adalah langkah terakhir. Nah, untuk menggambar sketsa grafiknya, kita ikutin saja. Seperti tadi, dengan titik potong sumbu X dan Y-nya tadi berapa? Titik potong dengan sumbu X-nya itu tadi ada 2,0 dan 0,4. Nah, kalian tahu kan 2,0 itu berada di titik mana? 2,0 itu di sini ya. Ini 0, ini 2. Berarti ini 2,0, titik 2,0. Kemudian kalau 0,4 berarti 0-nya di sini, 4-nya di atas. Berarti 0,4. Ini adalah titik 0,4. Nah, kemudian tabel bantunya itu tadi kita ikutin saja 0,4 tadi di sini, 1,1 berada di sini. Kemudian 2,0 berada di sini. Kemudian 3,1 itu berada di sini dan 4,4 berada di sini. Nah, ini akan terbentuk sebuah kurva apa? Kurvanya terbuka ke atas ya. Seperti ini. Oke, terima kasih sudah disimak materi hari ini. Sampai bertemu di next pertemuan ya. Wassalamualaikum. Bye-bye.